Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jajaran Ketua MPR RI yang saya hormati, Pak Zul dan seluruh ketua yang hadir, para anggota, tamu undangan, para staf, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, yang ke-74 Majelis Permusyawaratan Rakyat berulang tahun malam hari ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pandangan kiai seperti saya ini adalah momentum besar, monumen besar persatuan bangsa Indonesia. Jadi MPR ini bukan sebagai sebuah nama yang datang dengan tiba-tiba, tapi nama ini adalah satu nama yang dipilih oleh para pendiri bangsa atas kesadaran bahwa kita ini punya puluhan bangsa, puluhan suku, berbeda agama, berbeda ras, dan memilih untuk menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan prestasi yang datang dengan tiba-tiba. Ini adalah sebuah prestasi yang sudah dipersiapkan betul oleh para pendiri bangsa dengan satu keyakinan bahwa bangsa ini dan anak bangsanya harus bersatu. Maka pilihan kalimat Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pilihan kalimat untuk mempersatukan itu semua. Negara bangsa ini atau nation state yang ada di Nusantara sebelumnya mengenal struktur yang lazim dimiliki oleh seluruh dunia. Apa? Yaitu sebuah kerajaan. Kerajaan adalah struktur yang sangat lama mampu menjadi struktur yang mengatur dunia. Dan struktur ini adalah struktur di mana di situ ada raja dan di situ ada hamba. Di mana raja punya kekuasaan yang sangat mutlak dan hamba adalah harus mematuhi apapun kehendak para raja. Karena ini memang kedudukan yang ada dan lazim waktu itu. Akan tetapi ketika bangsa ini memilih untuk bersatu, maka harus ada jalan keluarnya. Bagaimana cara mempersatukan kedudukan di mana antar sesama manusia punya kedudukan yang sama dan saling bertanggung jawab untuk memimpin satu bentuk baru dari kesadaran bersama dalam bersatu antar bangsa. Maka pilihan pertama oleh pendiri bangsa adalah bagaimana mempersatukan itu. Hal ini mungkin karena dulu mayoritas Nusantara adalah kaum muslimin, maka pilihan pertama adalah mempersatukan dengan idiom-idiom Islam. Idiom itu diambil dari mana? Dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang memperkenalkan konsep hidup bersama dan saling bertanggung jawab. Konsep itu disampaikan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian sama pemimpin adalah saling bertanggung jawab. Yang memimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpin juga bertanggung jawab kepada yang memimpin. Dalam konsep itu dikenal dengan konsep ra'iyyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Mempersatukan antara raja dan hamba, antara kawulo dan gusti dalam kedudukan yang sama, maka memilih konsep besar namanya konsep ra'iyah,
konsep ra'iyah ini dipilih dan diadaptasi menjadi bahasa Indonesia yang kemudian dibakukan menjadi bahasa rakyat. Jadi bahasa rakyat adalah bahasa yang akan mempersatukan antara raja dan hamba untuk saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil konsep ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama-ulama Indonesia. Ini prestasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan dibakukan menjadi bahasa negara, yaitu rakyat. Dan rakyat ini akan menghapus perbedaan agama yang sebelumnya meruncing. Kenapa? Dalam konsep agama ada namanya konsep kafir. Konsep kafir adalah konsep saling menyerang antar agama. Islam mengenal orang yang menyerang Islam disebut kafir. Orang Nasrani yang mengenal konsep yang menyerang agamanya juga disebut kafir. Kenapa menggunakan bahasa yang sama? Karena dua-duanya atau tiga-tiganya sama-sama menggunakan bahasa Arab. Nah, kafir ini menyerang. Akan tetapi kaum yang menyerang ini akan berhenti menjadi manusia yang saling mengasihi dalam kebersamaan. Hidup kebersamaan setelah menjadi saling menyerang ini disebut dalam konsep dhimmi. Dhimmi adalah hidup bersama dan saling mengerti dalam satu bangsa. Dan dhimmi ini akan menjadi lebih baik ketika kemudian sudah saling bertanggung jawab yang satu dan yang lainnya. Konsep saling bertanggung jawab inilah yang kemudian menghasilkan bahasa ra'iyah dan diadaptasi menjadi bahasa rakyat. Makanya tidak ada lagi kafir di Indonesia karena rakyat Indonesia sudah disebut rakyat oleh para pendiri bangsa Indonesia, maka jangan mengkafirkan orang Indonesia. Ini konsep besar. Nah, ra'iyah ini persatuan antar perbedaan anak bangsa. Ini akan mengambil satu keputusan hidup bersama. Keputusan hidup bersama harus dibicarakan. Membicarakan nasib bersama ada konsep besar di dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dalam segala macam urusan. Maka kalimat wasyawirhum fil amri ini diadaptasi untuk mempertemukan para ra'iyah membicarakan nasibnya. Maka kemudian ketika ra'iyah berkumpul untuk membicarakan nasibnya disebut dengan bahasa musyawarah dari sebuah ayat wasyawirhum fil amri. Maka konsep musyawarah adalah pembakuan dari bahasa agama yang ada di Indonesia untuk mempertemukan para ra'iyah. Jadi konsep ini menjadi konsep baku dan dilembagakan menjadi lembaga negara Republik Indonesia. Ini sebuah konsep besar, dan ketika dalam musyawarah, dalam wasyawir fil amri, orang tidak boleh saling emosi, saling marah, harus saling bertoleransi, harus saling pengertian, saling berbagi dan saling menghormati. Konsep itu dikenal dalam bahasa agama, tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Maka kemudian konsep tafassahu fil majalis, hidup dalam musyawarah yang saling mengerti dan bertanggung jawab, menghasilkan lembaga besar dalam lembaga yang namanya majelis. Rangkuman ra'iyah yang bermusyawarah dalam sebuah majelis, inilah yang akhirnya dikukuhkan dalam undang-undang menjadi Majelis Permusyawaratan Ra'iyah. Artinya apa? Nenek moyang kita sudah mempersiapkan bangsa ini menjadi bangsa masa depan yang mampu mengayomi puluhan bangsa, harus hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah konsep besar. Dan ketika dirubah menjadi ra'iyah, kita tidak pernah merasa marah. Yang hamba masih boleh bilang dirinya ambo, yang sahaya masih boleh bilang saya, yang kawulo masih boleh bilang kulo, yang abdi di Sunda masih boleh bilang abdi, yang pukulun masih boleh bilang ulun. Inilah kehebatan bangsa Indonesia, mempersiapkan puluhan bangsa agar tetap bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka simbol-simbol kebersamaan ini ada di Indonesia. Makanya kemerdekaan Indonesia bukan sesuatu yang bisa kita pahami dengan pikiran yang sederhana. Saya tadi sempat berbicara sebentar dengan Bapak Basyarah. Dan Bapak Basyarah ini di handphonenya ada gambar Bung Karno.
Saya ini termasuk orang yang begitu menghargai Bung Karno. Kenapa? Bung Karno itu orang yang sangat berani, dan beraninya luar biasa. Apa? Berani mengatasnamakan Indonesia, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ini orang yang paling nekat yang saya pernah kenal. Padahal Bung Karno waktu itu belum punya rumah, masih ngontrak. Orang ngontrak kok berani mengatakan atas nama bangsa Indonesia. Kalau orang yang tidak berani atas nama NU Muhammadiyah, itu tidak berani. Lembaga, tapi atas nama bangsa Indonesia. Sudah begitu merdekanya pakai tempo lagi. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini kalau perempuan pakai mas kawin diutang dulu. Jadi dari sisi pengkajian kemerdekaan, kita melihat ada sesuatu yang Bung Karno ini nggak bisa diikut secara nalar. Keberanian mengatakan atas nama bangsa Indonesia diikuti oleh siapa? Oleh Sultan Hamengkubuwono, oleh Sultan Kaharudin di Sumbawa, oleh para raja di Palembang, raja-raja. Ini nggak main-main kemerdekaan waktu itu. Bagaimana raja yang hidupnya sudah independen, punya kekuasaan, punya kekuatan, bahkan punya hamba, berani mengatakan saya ikut kemerdekaan Indonesia. Padahal dengan mengikuti kemerdekaan Indonesia, apa yang terjadi? Seluruh tanahnya diserahkan pada NKRI. Ketika Hamengkubuwono ke-9 menyatakan saya ikut menjadi Indonesia, artinya dari daerah Wonogiri perbatasan sampai Bagelen Purworejo menjadi bagian dari NKRI. Begitu Raja Solo mengatakan saya ikut, maka Solo menjadi bagian dari NKRI. Begitu Aceh ikut, saya bagian dari Aceh. Begitu Bali ikut, saya bagian dari NKRI, berarti negaranya bagian dari NKRI. Ini kemerdekaan yang luar biasa. Untung orang-orang di zaman kemerdekaan seperti itu. Coba kalau orang-orang sekarang tanahnya digusur 1 meter, dia akan ribut sampai ke Mahkamah Agung, bahkan Mahkamah Konstitusi. Seandainya orang ini hidup di zaman sekarang, pasti Indonesia tidak jadi merdeka. Indonesia merdeka dipersatukan, dari persatuannya penuh pertaruhan. Anak-anak milenial hanya mengenal merah putih seharga 50.000. Akan tetapi di zaman itu bendera merah putih adalah bendera yang minta darah dan minta nyawa. Sehingga ketika merah putih berdiri, dia adalah bagian dari simbol Sabang sampai Merauke. Dan sekarang merah putih sudah tidak meminta darah, dia hanya meminta angkat tangan kita. Itu pun ada yang mengatakan musyrik, ada yang mengatakan bid'ah. Orang-orang seperti ini kalau hidup di zaman kemerdekaan, pasti bangsa ini tidak akan merdeka. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ini 30-an tahun di Makkah. Setiap hari membaca Al-Quran, menghafalkan hadis, sehingga ketika pulang mendapatkan gelar Hadratus Syekh, yang artinya hafal 6 kitab hadis Kutubus Sittah, yang di situ ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Turmudi, Ibnu Majah. Ketika pulang mendirikan Tebu Ireng, yang diajarkan adalah Al-Quran dan Sunnah setiap hari. Artinya tidak mungkin Kiai Hasyim membicarakan sesuatu di luar landasan Quran dan Sunnah. Akan tetapi ketika disodorkan, Kiai mau milih mana? Apakah ketuhanan yang Maha Esa, ataukah ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya? Maka Kiai Hasyim lebih memilih ketuhanan yang Maha Esa dengan menghapus kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini artinya kesadaran berbangsa menjadi lebih penting daripada kesadaran individu atau kesadaran kelompok. Menjadi sangat aneh dan sangat asing hari ini orang hafal 3 hadis meneriakkan tentang pergantian negara dengan landasan baru namanya khilafah. Seandainya orang ini hidup pada zaman itu, pasti bangsa ini tidak akan merdeka. Bung Karno hampir 20 tahun di Belanda. Bung Karno dipersiapkan oleh Belanda untuk take over kekuasaan di Indonesia karena Indonesia sudah tidak bisa dijajah dengan kekerasan, butuh penjajahan pengetahuan. Dan kebangkrutan Belanda setelah perang Diponegoro menghasilkan kesepakatan baru. Inginnya Indonesia dijajah secara pengetahuan, maka Van de Venter mengusulkan kepada Wilhelmina. Van de Venter ini anggota Volksraad Belanda, mengusulkan pada Ratu Wilhelmina agar ada perjanjian penjajahan baru. Maka anak Indonesia bisa sekolah dengan konsep besar namanya politik etis.
Ketika dalam politik etis yang dipersiapkan adalah orang-orang yang akan menjadi priayi mengganti Belanda di Indonesia dalam struktur kekuasaan baru, namanya kekuasaan pemerintahan. Akan tetapi Bung Karno ketika melihat buku kecil yang berjudul What is the Nation yang ditulis oleh Ernest Renan, terbersit, aku juga punya sebuah bangsa. Maka kemudian ketika pulang tidak ikut Belanda, lebih memilih mendirikan dan membangun bangsa Indonesia. Sangat berbalik dengan orang sekarang pergi ke Eropa, pengen pulang menjadi Eropa. Sangat berbalik dengan orang sekarang pergi ke Arab, pulang pengen menjadi Arab. Bahkan umroh sekalipun begitu pulang pengen menjadi Arab. Sangat berbalik. Inilah kesadaran bangsa Indonesia. Makanya persiapan pembangunan bangsa ini memang dipersiapkan untuk menjadi bangsa yang berbeda-beda. Dan hasilnya adalah Undang-Undang Dasar 45 dan garis-garis besar haluan negara Republik Indonesia. Yang mungkin hari ini mesti dikaji ulang peralihan garis-garis besar haluan negara, karena sepertinya bangsa ini sudah tidak punya haluan yang mapan. Maaf, mungkin saya meminjam istilah Ketua MPR. Mestinya yang menyampaikan seperti ini adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, hari ini apa yang dipikirkan oleh nenek moyang kita terjadi, bahwa dunia sedang bergeser untuk apa? Untuk menata bangsanya masing-masing. Kenapa? Millennial killing everything. Millennial membunuh segalanya. Sekat antar bangsa dilebur oleh millennial. Anak Indonesia sekarang bisa 24 jam menggunakan bahasa Amerika, menggunakan bahasa Inggris. Tidak lagi menggunakan aku cinta padamu, tapi I love you. Dan itu tidak ada masalah. Anak Indonesia bisa makan spaghetti selama 24 jam. Bahkan bisa menjadi Itali daripada orang Itali. Orang-orang Indonesia bisa menggunakan jubah 24 jam. Bahkan orang Indonesia jubahnya lebih rapat daripada jubahnya orang Arab. Ibu-ibu boleh berjilbab seperti orang Arab. Bahkan jilbab Indonesia lebih ribet daripada jilbab Arab. Pakai ada yang miring-miring, ada yang ini tutup. Kita bisa menjadi apa saja. Anak-anak Indonesia bisa memainkan blues, bisa memainkan rock, bisa memainkan apa saja. Ini milenial, apa saja boleh. Tidak ada lagi yang bisa mencegah perbauran antar anak bangsa. Hari ini, malam hari ini, semua bangsa hadir di sini. Korea memang tidak hadir, tapi Samsungnya hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini mungkin Eropa tidak hadir di sini untuk memberikan ucapan terima kasih dan selamat pada MPR RI. Prancis tidak datang, tapi bedak dan parfumnya hadir malam hari ini di wajah ibu-ibu dan di wajah bapak-bapak. Ini bangsa tidak ada yang bisa mencegah. Rambut celipirnya orang Mohawk bisa dipakai anak Indonesia. Rambut miringnya anak Korea bisa dipakai anak Indonesia. Kita pakai WhatsApp, Eropa pakai WhatsApp, orang Eropa pakai Facebook, kita pakai Facebook. Semua bisa dipakai dan kita bisa menjadi lebih dari siapapun. Hanya satu hari ini yang tidak bisa lepas dari identitas kita. Kemanapun kita pergi melampaui batas teritori, yang ditanya pertama adalah identitas bangsamu mana, mana pasportmu. Artinya apa? Bahkan seorang presiden pun ditanya pasportnya mana. Artinya yang membedakan struktur manusia hari ini adalah dari bangsa mana dia berasal. Dan kita suka tidak suka berasal dari bangsa Indonesia. Perintah Allah tegas, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Kita harus pergi haji. Dan Saudi hanya memfasilitasi duyufur rahman. Ini perintah Allah, gak boleh dibantah. Bahkan kalau seandainya dibantah, kita akan melawan dengan jihad berdarah dengan Saudi. Tapi karena perintah itu walaupun perintah Allah, hari ini orang haji tetap ditanya, mana pasportmu dan mana visamu. Maka menjadi sangat aneh kalau tiba-tiba hari ini muncul anak-anak baru yang tidak lagi memahami kesadaran bangsanya, tapi berpikir dalam pikiran transnasional. Merasa bisa seperti Amerika, lupa bahwa kita masih bangsa Indonesia. Merasa sudah seperti Arab, tapi lupa bahwa kita masih orang Indonesia. Walaupun Habib Rizik ini keturunan Rasulullah, pergi ke Arab tetap ditanya pasportmu mana. Dan ketika overstay tetap ditanya mana perpanjangan waktumu.
Walaupun Lim Swee Leong ini orang yang paling kaya di sini, dan di sini masih dicina-cinakan. Akan tetapi ketika pergi ke Tiongkok tetap ditanya pasportnya mana, dan ketika overstay di sana tetap akan ditanya mana perpanjangan tempat tinggalmu. Ini bangsa. Makanya kita tidak boleh lagi hari ini dengan sangat terpaksa saya harus sampaikan bahwa kita tidak boleh lagi main-main dalam urusan kebangsaan, karena ini adalah eranya, era pertahanan bangsa. Maka menjadi sangat menarik ketika orang-orang di Malaysia selama ini terlena mengambil konsep-konsep Islam yang sangat di luar konsep bangsa Malaysia, sehingga kemudian bangsa Malaysia menjadi pengekspor teroris di beberapa waktu. Ada Nurdin Top, ada apa. Kemudian mereka menerapkan sesuatu yang agak keras. Setelah itu mereka sadar betul kebangsaannya. Serahkan kembali nasib masa depan Malaysia kepada si Upin dan si Ipin. Si Upin diserahi bangsamu. Kamu tidak boleh lupa bahwa yang membangun bangsamu ada ras besar dari India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Cina. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan anak kecil namanya Mei Mei. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Indonesia. Dia dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Susanti. Ini cara mereka mengajarkan kebangsaan. Zaman Pak Harto, inilah yang dulu disebut aku cinta Indonesia, dan mungkin niatnya si unyil ala Indonesia. Hal itu mungkin sekarang tidak terjadi. Maka saya lihat yang di sebelah situ yang rambutnya agak panjang-panjang mungkin seniman. Pikirkanlah hal seperti ini. Kegagalan Amerika dalam operasi menumpas Saddam Hussein, dia tutup dengan film dengan film Hot Shot 1 sampai 2. Kegagalan dalam operasi terorisme, dia tutup dengan 12 Strong. Amerika sadar betul dia tidak punya spiritualitas sebagai negara urban. Sebagai negara urban dari Spanyol, negara urban dari Afrika, negara urban dari Inggris, dia tidak punya spiritual. Maka kemudian di Amerika meledaklah perbedaan antar friksi dalam agama. Akhirnya kemudian dipersatukan dalam sebuah konsep besar. Ada pastor yang agak sableng dikit namanya Gustavo Gutierrez mempertemukan antar agama itu. Lahirlah sebuah sistem teologi baru namanya Theologia the Liberation, yang akhirnya menghasilkan satu bentuk teologi pembebasan. Terhadap Cina, dia tidak mungkin bisa menghadang apa yang disebut spiritualitas Cina. Agar bangsa Amerika tidak malu ketika ngambil spiritualitas Cina, didului oleh bangsa Amerika, membuat American Shaolin, American Kung Fu. Terhadap Jepang, dia bikinkan American Ninja dan American Samurai. Bahkan film Samurai terakhir pemimpinnya dari Amerika namanya Tom Cruise. Orang Jepang tidak boleh antar anak bangsanya saling bantai, mengulang rezim restorasi Meiji dan rezim Tokugawa. Agar itu tidak terjadi, bangsa Jepang mengembalikan kepada cerita anak-anak namanya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin atau Shikenji Himura. Inilah cara mereka membangun bangsa. Ini era baru, ini era milenial. Era di mana kita bisa berselancar kepada seluruh dunia dalam waktu yang tidak terlalu jauh. 20 tahun yang lalu, generasi kita mau lihat Afrika mesti menunggu flora dan fauna. Tanpa flora dan fauna kita tidak bisa melihat Afrika. Itu pun harus nyetrum ke aki bagi yang di kampung. Kalau akinya habis, TV-nya mingkup ini. Sekarang orang ke Afrika, apa yang dia lakukan? Tinggal membuka handphonenya, tinggal ngetik di sini, kucing Afrika keluar, tengu Afrika keluar, bahkan yang lebih ekstrim bokong India keluar di sini. Ini dunia milenial. Itu dunia berapa puluh tahun yang lalu, di mana orang-orang tua di sini masih bisa merasakan nikmatnya rembulan, sehingga setiap rayuan tidak ada yang tidak terkait dengan rembulan. Wajahmu dek seperti purnama. Sekarang apa ada rayuan seperti itu bagi anak milenial? Tidak ada. Yang teringat adalah sipir penjara. Dek, apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa mas? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ini anak milenial. Ini dunia baru. Ini dunia baru. 20 tahun yang lalu tugas di Jakarta adalah menyakitkan. Karena menghasilkan bersihkan rindu antar kekasih. Yang di kampung merindukan kekasihnya yang di Jakarta.
Dan setiap kerinduan harus diungkapkan dengan kata-kata. Yang pertama kali dilakukan adalah pergi ke toko kertas, cari kertas warnanya pink. Dan baunya harus mawar, jangan sampai bau melati. Karena bau melati adalah bau kuburan. Tintanya harus biru, jangan sampai tinta warna merah, putus. Milenial tidak lagi mengenal itu. Dulu kita tulis kerinduan kita, Dek, aku merindukanmu malam hari ini. Tugasku menjadi DPR cukup berat. Kenapa? Kita belum punya rumah dinas. Maka aku harus menuliskan sajak rindu malam hari ini untukmu. Berat rasanya. Bahkan setiap melihat bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Sakit. Ternyata rindu itu berat, maka jangan rindu. Setiap aku merindukanmu seperti ada berdarah dalam batinku. Sebagaimana kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Itu dulu 20 tahun yang lalu. Kau tusuk di sana, berdarah di sini. Tapi kupaksakan menulis sajak rindu di depan balkon rumah dinas. Karena aku yakin kau dan aku malam hari ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Dan jangan kau curiga, aku tidak mungkin bersama perempuan lain. Hanya kamu di hatiku. Anak milenial apakah mengenal itu? Tidak lagi. Maka anak milenial tidak pintar berkata-kata. Dia tunjuk poin. Ketika rindu tinggal miring. Tinggal dikirim, ditulisi. Mah. Ini anak milenial. Akibatnya apa? Tidak ada lagi yang harus menghantar surat. Maka negara harus menghapus Departemen Postel. Sekarang pos tidak lagi punya tugas menghantar surat, hanya menghantar paket yang itu pun kadang digantikan sama yang lain. Ini milenial. Nah, milenial ini menghasilkan pola pikir transnasional. Kenapa? Tidak ada lagi batas. Makanya orang kadang lupa. Semuanya pengen seperti apa. Satu hal yang sudah diselesaikan oleh bangsa ini, pengen diselesaikan oleh yang lain. Bangsa ini sudah menyelesaikan kebangsaannya dengan merah putih dan Pancasila. Masih ada yang mau menyelesaikan kebangsaan ini dengan khilafah dan bendera yang mereka sebut sebagai bendera tauhid. Padahal faham itu tidak mampu membebaskan Filistin untuk memerdekakan bangsanya. Ikhwanul Muslimin menjadi tren besar dalam sebuah agama akhir-akhir ini. Karena apa? Mampu merangkum perbedaan antar anak muda. Dan akan diadaptasi menjadi satu bentuk baru untuk memajukan Indonesia dalam perspektif ikhwan. Akan tetapi Ikhwanul Muslimin sendiri gagal memerdekakan Mesir sehingga terusir dari bangsanya. Apakah kita akan mengadaptasi sesuatu yang gagal di negaranya, dan kita sementara sudah mampu membangun bangsa dengan cara kita sendiri, cara Nusantara dan cara Indonesia. Dengan apa? Dengan Pancasila. Kita punya Pancasila. Dan Pancasila itu bukan dibikin oleh Bung Karno. Bung Karno menyatakan kalau kita membuat Pancasila, Pancasila tidak akan kuat. Tapi Pancasila digali dari asas dasar bangsa ini yang sudah ada. Ibaratnya Pancasila adalah mutiara yang digali dari tanah Nusantara. Dan itu adalah milik Indonesia. Dan hari ini bangsa ini menikmati. Kita punya puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia, dan ini mesti kita pertahankan. Dan inilah tugas besar Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan ini tidak bisa ditawar lagi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selamat berulang tahun buat Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan semoga bangsa ini terus maju di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.